Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kami akan mempresentasikan tentang materi filsafat, yaitu persoalan-persoalan dalam pengembangan ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lira Sri Lutfiah. Di sini saya sebagai moderator. Dan di samping kanan saya ada Susanti Rahayu Dewi sebagai pemateri pertama. Dan di samping kiri saya ada Celsia Nur Olivia sebagai pemateri kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Ini kepada pemateri yang pertama, yaitu Susanti Rahayu Dewi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian preasumsi dan asumsi dasar. Yang pertama ada pengertian preasumsi. Preasumsi dasar, kata pre berdasarkan KBBI berarti sebelum atau di depan. Sedangkan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau bisa juga diartikan landasan berpikir yang dianggap benar. Preasumsi adalah sebelum adanya dugaan yang diterima sebagai dasar atau sebelum adanya landasan berpikir yang dianggap benar. Di dunia ilmiah ada istilah preasumsi, yaitu asumsi awal yang kemudian dipegang oleh peneliti untuk kemudian memutuskan pola uji coba yang akan dilakukan oleh objek penelitian. Namun, preasumsi bukan hanya pemilik peneliti, kita orang biasa juga kerap mengalami preasumsi juga. Lalu yang kedua ada pengertian asumsi dasar. Pengertian asumsi dasar atau anggapan dasar ialah anggapan yang menjadi titik tolak peneliti asumsi secara implicit. Asumsi-asumsi dasar ilmu pengetahuan sebagai basis peneliti pendidikan Islam forum ilmiah terkandung dalam paradigma, perspektif, dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Asumsi umumnya diterima begitu saja sebagai suatu yang benar dengan sendirinya. Asumsi biasanya berasal dari postulat, yaitu kebenaran dalil-dalil priori yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Asumsi sangat erat kaitannya dengan metodologi penelitian ilmu pengetahuan. Michel Polanyi menyebut asumsi itu sebagai dimensi yang tidak terungkap atau tersembunyi dalam ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam empirisme terkandung asumsi bahwa alam ini ada, fenomena alam seragam dan sama di mana saja. Alam dapat diketahui melalui pengamatan dan rasio atau metode eksperimental, atau fenomena alam ditentukan oleh hukum-hukum alam, deterministik, dan seterusnya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Dilanjut saja kepada pemateri kedua, yaitu Chelsea. Kepadanya saya persilahkan. C. Prinsip dari pengembangan ilmu. 1. Objektivitas. Penelitian dan pengembangan harus dilakukan secara objektif tanpa bias pribadi atau subjektif. 2. Replikasi. Hasil penelitian harus dapat direplikasi oleh penelitian lain untuk memastikan keabsahan temuan. 3. Verifikasi. Semua klaim harus dapat diuji dan diverifikasi melalui metode ilmiah. 4. Inovasi. Pengembangan ilmu mendorong inovasi dan penemuan baru untuk menjawab masalah yang ada. 5. Kolaborasi. Kerjasama antara ilmuwan, institusi, dan disiplin ilmu sangat penting untuk memperluas pemahaman dan pencapaian. 6. Etika. Pengembangan ilmu harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika, termasuk integrasi dalam penelitian dan dampak sosial. D. Batas-batas dalam pengembangan ilmu. 1. Etika. Pengembangan ilmu harus mematuhi norma-norma etika. Penelitian harus dilakukan dengan integrasi dan menghormati hak asasi manusia. 2. Metodologi. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada metodologi yang valid dan dapat diuji. Ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat direplikasi dan diverifikasi. 3. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya baik finansial maupun manusia dapat membatasi pengembangan.
3. Sumber daya. Ketersediaan sumber daya baik finansial maupun manusia dapat membatasi pengembangan ilmu penelitian, seringkali membutuhkan dana, fasilitas, dan tenaga ahli. 4. Regulasi dan kebijakan. Banyak bidang ilmu terutama yang berhubungan dengan kesehatan dan lingkungan diatur oleh hukum dan kebijakan yang dapat membatasi ruang lingkup penelitian. 5. Interdisipliner. Pengembangan ilmu seringkali memerlukan kolaborasi lintas disiplin. Namun, batas-batas disiplin dapat menghambat integrasi pengetahuan. 6. Keterbatasan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menjadi batas dalam penelitian. Tanpa alat atau teknik yang memadai, beberapa penelitian mungkin tidak dapat dilakukan. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Lanjut saja ya, untuk kesimpulannya saya bacakan. Persoalan-persoalan pokok dalam pengembangan ilmu menjelaskan bahwa masalah merupakan bagian penting dari ilmu pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, pengembangan ilmu juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun peradaban bangsa, meramalkan dan mengontrol fenomena. Dalam pengembangan ilmu itu harus melalui beberapa proses atau tahapan agar semua ilmu yang dipelajari dapat diterima atau diserap oleh individu. Pengembangan ilmu pengetahuan juga berkaitan dengan adanya asumsi dan asumsi dasar, adanya sumber dari pengembangan ilmu, adanya prinsip, dan batasan-batasan dalam pengembangan ilmu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.